Ke depan Bapak Saudara Allah, orang-orang akan tambah banyak ngaku ahlu sunnah. Tapi ternyata ajarannya tidak bersanad bersilsilah. Akan tambah banyak rumah-rumah tahfiz, tapi tidak mengajarkan kelembutan dalam beragama. Ya. Nanti ciri-cirinya sederhana aja tuh rumah tahfiz yang sudah kesusupan khawarij. Apa ciri-cirinya? Tidak cinta NKRI. Lebih detail, nggak boleh nyanyi lagu Indonesia Raya, nggak ada hormat bendera, nggak ada upacara bendera di situ. Udah mulai banyak muncul? Banyak muncul. Di mana-mana menjamur sekarang. Dan itu paling banyak di negeri kita. Karena di Indonesia, bikin pesantren nggak perlu minta izin. Ya kan? Kayak gitu masih teriak-teriak. Teriak-teriak dikriminalisasi, dizolimi. Ya. Saya walaupun nggak nyoblos presiden sekarang, saya masih bisa ngomong pas Mbak sekarang nih. Artinya, yang kita kritik. Yang baik kita syukuri, kita doakan. Fair aja, harus adil. Ya, adilu wa aqrab littaqwa. Berbuat adil kamu. Mana yang kamu gak senang kritik? Kalau ngerti. Kalau nggak ngerti, jangan ngeritik juga, ntar BO namanya. Mau nggak bersikap adil begitu? Yang benar kita doakan, kita puji Pak. Yang nggak benar, ya kita kritisi. Mereka yang kita coblos udah jadi menterinya kok masih juga move on. Ini gimana ceritanya? Berarti belajar akidahnya nggak sahih ini. Bahwa politik bukanlah usuluddin. Politik itu bukan bagian pokok dari beragama. Maka beda pilihan politik bukan beda agama, bukan beda akidah. Ya, sadar. Ini bentar lagi 2024 ini. 2023, 2022 udah mulai bertarung, Pak. Kan sekarang udah mulai nih ya. Si A, si B, si A, si B, udah begitu. Kita belum sembuh nih luka kemarin, udah digempur lagi. Dan yang paling gampang membawa isu agama ke dunia politik. Pelajaran besarnya gak usah jauh-jauh. Sayyidah Ali perang sama Sayyidina Muawiyah. Sayyidatuna Aisyah perang dengan Sayyidina Ali. Kurang hebat apa mereka bertiga ini? Ada yang lebih mulia daripada mereka? Ada yang lebih pintar daripada Aisyah? Ada yang lebih bercahaya kalbunya daripada Ali? Nggak ada. Ada yang lebih detail kerjaannya daripada Muawiyah? Kan nggak ada. Itu mereka tuh rata-rata udah perwakilan itu orang-orang hebat di zaman itu. Perang kok Pak? Ya? Mau diulang lagi sejarahnya? Ini kalau Allah nggak sayang ke negeri kita kemarin, bisa kemarin hancur Pak negeri kita. Saya berharap ini nggak diulang ini. Tapi tolong juga jangan giring-giring kita ke dunia politik ya. Ini udah mulai-mulai nih, digiring-giring. Ya, saya berjuang juga biar untuk menjaga netralitas itu. Karena dalam akidah Ahlussunnah ditulis Pak, sikap politik itu ada. Tidak boleh memberontak hatta kepada pemimpin yang dianggap zalim. Tidak boleh. Yang boleh apa? Menasehati. Itulah jihadnya ulama ketika pemimpin tidak adil. Itu jihadnya ulama kita. Dari dulu begitu. Gak boleh kita bugot. Berarti bugot. Berontak. Itu gak boleh. Ya. Ini postingannya postingan pemberontak. Gak ada Pak Ahlussunnah begitu. Cari semua kitab Ahlussunnah yang boleh itu. Tunjukin ke saya. Yang ada apa? Jahm bin Safwan. Pendiri akidah Jahmiyah. Yang mana orang yang tidak paham tentang akidah Asy'ariyah, mereka menyebut kita ini Jahmiyah. Jahmiyah itu kelompok fatalis, menganggap semuanya orang dosa, itu Allah yang dosa gitu. Dia nyalain Allah. Jahm bin Safwan ini nggak percaya sifat Allah. Si Jahm bin Safwan ini, ya, dia kemudian walaupun mengatakan fatalis, tapi memasukkan bab tentang politik ke agama, akhirnya dia berontak jadinya.
Jadi pemberontak tuh Jaham bin Safwan. Khawarij jadi pemberontak karena dia menganggap Sayyidina Ali ini sudah menentang Allah dan Rasulnya. Tuh. Jadi kelompok Khawarij dari dulu Pak, apa karakternya? Beda sama dia, beda dengan Allah dan Rasul. Jadi ciri-ciri neo Khawarij, kelompok ekstrim zaman sekarang, siapa yang beda dengannya, baik beda pemahaman akidah, beda fikih, beda persoalan bid'ah, apalagi beda politik, dianggap beda dengan Allah dan Rasul. Maka kalau Bapak ini beda coblosan sama dia, dianggap beda sama Allah. Emang Allah nyoblos? Emang di Quran ditentukan urusan coblos menyoblos? Emang di zaman Nabi ada partai-partai milih-milih? Kan nggak ada. Ini aja udah jelas bahwa itu bid'ah sebenarnya. Itu bid'ah yang dimasukkan dalam akidah. Dulu yang melakukan itu cuma dua aja, Syiah sama Khawarij, memasukkan bab politik ke bab iman. Ya, tolong jangan dibangkitkan lagi itu ya. Jangan diem Pak, kalau di grup-grup tegur siapa yang kemudian seperti itu. Kalau perlu dikeluarin dari grup. Ya, kalau Bapak ambilnya, kalau nggak dikeluarin sama dia ntar. Ya. Baik. Kenapa saya ngomong begini? Nabi sudah berbicara. فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ. Gitu hadisnya. Jika kamu bertemu mereka, maka lawan mereka. Gitu. Sekarang zaman perang ideologi, teologi. Teologi Pak, akidah. Mereka serang kita dengan mengatakan sesat, ya kita pertahankan. Gak boleh diam. Jangan ngomong lagi, hari gini masih bahas begitu. Ya. Apakah kata-kata begini, hari gini masih begitu, menyelesaikan masalah nggak? Nggak nyelesain masalah, malah bikin masalah baru. Masalah cuek. Nafsi-nafsi namanya. Orang egois. Orang ini nggak akan diperjuangkan oleh Allah dan Rasulnya. Bapak saudara makan Allah, masih ingat hadis syafaat? Syafaat itu artinya pertolongan. Ya. Nggak usah jauh-jauh deh. Kita punya lembaga sekolah. Terus ada orang bawa anaknya. Kita kenal orangnya. Penutupan sudah hari kemarin. Dia bawa anaknya nangis-nangis. Ustaz, tolong dong. Kita kan temenan. Anak saya masukin dong. Karena urusan teman. Walaupun secara hukum sudah ditutup. Peraturan sudah ditutup. Diterima nggak nih anak? Diterima juga Pak jadinya. Kenapa? Syafaat. Maka syafaat itu dimulai dengan pengenalan. Orang yang kenal, dia akan dapat syafaat. Siapa yang harus dia kenal? Orang yang menghubungkan dia kepada Allah. Siapa yang menghubungkan kita kepada Allah? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kamu cinta Allah, maka ikuti aku. Rasulullah sudah wafat atau masih hidup dengan fisiknya? Sudah wafat. Berarti pewarisnya. Pewarisnya sahabat. Hidup atau sudah wafat juga? Maka terus ini disebutnya silsilah. Nah, siapa yang memegang silsilah itu hari ini, ikuti mereka. Maka yang sekarang mewarisi akidah itu Asy'ariyah, Maturidiyah, Thahawiyah, ya. Yang mewarisi fikih, hukum, itu orang-orang yang bermazhab Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hanbaliyah. Dan yang ketiga, yang mewarisi ajaran keruhanian spiritual. Mereka lah orang-orang tasawuf yang bersanad.